Mulutnya selalu mengoceh. Mana hartaku? Mana duniaku? Mana uangku? Walau dalam keadaan tubuh yang sudah sangat kurus, terbaring tidak berdaya, tapi mulutnya merancau tentang harta dunia. Sebut saja namanya adalah Mbak Win. Mbak Win adalah seorang pedagang sayur, seorang perempuan parubaya yang ingin dagangannya laris manis karena banyak saingan. Sampai Mbak Win meminta bantuan kepada temannya, dan mereka datang ke salah satu orang pintar. Namun dengan syarat, Mbak Win harus membeli apel jin. Kala itu Mbak Win berusia sekitar 38 tahun. Waktu itu di tahun 2000-an silam. Mbak Win adalah seorang pedagang sayur dengan sepeda kayunya. Setiap pagi dia harus berangkat dari rumah ke pasar, sampai di rumah sekitar jam 7 atau 8 pagi. Dan setelah itu dia keliling ke kampungnya sampai siang hari, bahkan sore hari, jika dagangannya masih tersisa banyak. Di satu waktu yang awalnya pedagang sayur hanya Mbak Win, namun dengan berjalannya waktu, kini sudah banyak pedagang baru yang kini menjadi pesaingnya, yang membuat pendapatan Mbak Win kian menurun. Apalagi pesaingnya rata-rata menggunakan sepeda motor, dan ini tentu saja membuat Mbak Win kalah saing. Dengan jangkauan yang terbatas, tentunya Mbak Win sangat susah bersaing dengan si pedagang yang naik motor, dan saingannya pun tidak cuma satu. Belum lagi yang punya lapak, kini semakin banyak di kampung. Mbak Win ini sudah 5 tahun berjualan, dan memang dari hasil jualan sayurnya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan, sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang SMP, walaupun tidak sampai ke SMA, karena waktu itu suaminya Mbak Win hanya seorang penjahit dengan penghasilan yang pas-pasan. Tetapi setelah banyak pesaing, Mbak Win mengalami penurunan. Sama halnya dengan Mbak Ambar. Teman Mbak Win juga seorang pedagang, tapi Mbak Ambar pedagang sembako. Nah, waktu itu Mbak Win datang ke kiosnya Mbak Ambar dengan muka yang lesu. "Mbak Win, kenapa toh? Kok lesu ngono?" tanya Mbak Ambar. "Ini sayurku sepi sekali, dagangannya masih banyak," jawab Mbak Win. "Loh, kenapa? Kemarin-kemarin kan laris," tanya Mbak Ambar. "Iya nih, sekarang sainganku lebih banyak, Mbak," jawab Mbak Win menjelaskan. "Aduh, kalau sampean seperti ini terus, bagaimana anak-anak kamu?" ujar Mbak Ambar. "Nah itu Mbak, makanya aku bingung. Untuk biaya makan bisa lah, tapi untuk kebutuhan yang lainnya tidak cukup. Kamu kan tahu, sudah banyak pesaing-pesaing di kampung kita. Masa saya harus sampai ke kampung sebelah? Tidak mungkin kan? Capek saya ngayuh sepedanya. Tolong bantu aku lah Mbak," pinta Mbak Win kepada Mbak Ambar. Mbak Ambar yang mendengar cerita dari Mbak Win hanya tersenyum. Sampai akhirnya, "Ya sudah Mbak, kalau memang Mbak sudah niat, ya tak bantu," jawab Mbak Ambar. Beberapa hari setelahnya, sebelum Mbak Ambar itu berangkat sama Mbak Win untuk meminta penglaris, Mbak Win harus menyiapkan dulu uang untuk Mbak Dukun. Itu syarat yang pertama. Nah, yang kedua biasanya yang namanya penglaris, pasti ada barang yang harus diganti atau dengan mahar. "Kira-kira maharnya berapa Mbak?" "Di tahun itu saya mungkin sekitar 1 juta. Itu total kotornya, belum ini itu dan sebagainya." Mbak Win yang mendengar nominal yang harus dibawa bingung harus bagaimana. 1 juta, uang dari mana? Jualan sayur itu pendapatannya sedikit. "Ya sudah Mbak, aku mau cari uang dulu. Kalau uangnya sudah ada, nanti sampean tak kabari ya." Selama kurang lebihnya setengah bulan, untuk Mbak Win bisa menabung sampai 1 juta.
karena dia mengambil sebagian modal untuk dibawa ke salah satu orang pintar bersama Mbak Ambar. Setelah terkumpul uang 1 juta itu, Mbak Win mendatangi Mbak Ambar. Dan hari itu juga, keduanya berangkat. Perjalanan yang ditempuh pun lumayan jauh, butuh waktu sampai 5 jam. Mereka berdua menaiki angkutan umum antar daerah. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah sang dukun. Mbak Ambar yang memang sudah beberapa kali bertemu dengan sang dukun, tanpa basa-basi lagi, Mbak Ambar langsung berujar, "Mbah, ini ada teman saya, mau minta bantuannya kepada Simbah." Si dukun itu memang sudah kenal dengan Mbak Ambar, dan Mbak Win hanya terdiam, sembari mendengarkan. Kemudian Mbak dukun itu pun menanyakan kepada Mbak Ambar, "Temanmu itu namanya siapa?" Tanya Mbak dukun. "Teman saya namanya Win, Mbah," jawab Mbak Ambar. "Mbak Win, kamu perlunya apa?" tawar Mbak dukun. "Saya ingin usaha sayur saya itu laris, Mbah. Ya, setidaknya biar lebih pendapatannya, tidak pas-pasan lagi, dan anak-anak saya bisa kecukupan," jawab Mbak Win menjelaskan. "Oh, kamu butuh penglaris, tapi ada maharnya, ada yang harus kamu ganti," jawab Mbak dukun. "Iya, Mbah, saya sudah bawakan untuk maharnya. Berapa, Mbah?" kata Mbak Win. "Kamu tidak usah kasih banyak-banyak, karena itu hanya untuk syarat saja." Dengan berjabat tangan, "Terima kasih ya, Mbah. Saya juga ngasihnya ikhlas kok." Setelah uang itu diterima, Mbak dukun itu pun menjelaskan, "Kamu kan pengen usahanya kamu laris, tapi kamu harus hati-hati. Untuk penglaris kamu itu, namanya apel jin. Kamu tunggu sebentar," kata Mbak dukun. Tidak berselang lama, Mbak dukun masuk ke dalam dan keluar dengan membawa apel dengan ukuran kecil. Bentuknya seperti kuningan, tapi bisa dibuka, dan di dalamnya ada minyak. Entah itu minyak apa, Mbak Win tidak tahu. Setelah benda itu dipegang dan diletakkan di atas meja, "Bahan-bahan yang diganti, maharnya berapa, Mbah?" tanya Mbak Win. "Tidak usah banyak-banyak, 500 saja. Saya terima maharnya, dan ini sudah menjadi milik kamu, Mbak. Tapi setelah apel ini habis, kamu harus datang ke sini lagi," jelas Mbak dukun. "Baik, Mbah. Lalu bagaimana cara menggunakan apel ini, Mbah?" Dijelaskanlah satu persatu bagaimana cara menggunakannya. Mbak Win diminta untuk mengulang mantra-mantra tersebut. Dan apel itu ukurannya mungkin seukuran bola pingpong, dengan isian minyak, yang nantinya minyak itu harus digunakan sedikit demi sedikit, dioleskan di tempat dia bekerja. Kalau dia jualan sayur, taruh di ranjangnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak dukun, malam hari itu juga selesai. Tapi berhubung sudah malam, tidak mungkin ada angkot. Akhirnya mereka harus nginep di rumah Mbak dukun sampai pagi hari, baru mereka bisa pulang. Singkat ceritanya, 1 minggu setelah mendapatkan apel jin itu, usaha jualan sayurnya luar biasa. Mbak Win bisa mendapatkan untung 3 kali lipat dari biasanya. Perewangan itu benar-benar kuat, dan ritual itu dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan. Apel jin itu bisa mengubah perekonomiannya, dan itu menjadi kesuksesan baru bagi Mbak Win. Kian hari dagangannya kian laris manis, dengan keuntungan yang besar. Sampai tiba waktunya, Mbak Win melakukan ritual kembali. Karena minyak yang berada di dalam apel jin itu sudah habis, Mbak Win pun meminta Mbak Ambar untuk menemaninya kembali. Tapi sebelum berangkat, Mbak Ambar sempat bertanya, "Mbak, sudah izin belum sama suamimu?" tanya Mbak Ambar. "Ngapain saya izin sama suamiku?"
Jawab Mbak Win. Loh, kok ngapain toh Mbak? Sudahlah, kita berangkat saja. Suami saya itu apa sih? Orang dia tidak ngasih apa-apa. Dia tidak bisa nyukupin saya dan juga anak-anak saya. Jelas Mbak Win. Mbak Ambar tidak terlalu mendengarkan ocehan dari Mbak Win yang merendahkan suaminya. Untuk berangkat ritual kedua, sampai di tempat sang dukun, memakan waktu 5 jam. Sesampainya di sana, Mbak Win sempat kaget ketika mendengar penjelasan dari sang dukun tentang mahar yang jauh berbeda dari dulu. 1 apel jin itu seharga 1 juta, ditambah lagi dengan beberapa minyak misik yang seharga 1 juta. Ada 4 jenis minyak, dan itu harus dilengkapi untuk kesuksesannya. Mbak Win pun dengan senang hati menuruti apa yang dikatakan oleh sang dukun. Uang yang ditaruh di kantong hitam dikeluarkan semua. Seakan-akan Mbak Dukun ini sudah tahu kalau Mbak Win itu membawa uang lebih dari 2 juta. Uang yang ia bawa semuanya harus diserahkan. Hanya tersisa untuk naik angkot pulang. Setelah mendapatkan barang-barang untuk pengelarisan yang kedua, Mbak Win gunakan kembali apel jin itu untuk berdagang. Usahanya kian melonjak. Tapi di balik keluar biasaan itu, setiap harinya, sepasang suami istri itu sudah seperti kucing dan tikus. Keduanya ribut setiap hari. Usut punya usut, ternyata suaminya Mbak Win tidak suka dengan cara Mbak Win memperlakukan suaminya. Suaminya pun sering mendengar dari tetangga kalau Mbak Win ini mendapatkan keuntungan luar biasa lewat pengelarisan. Dan dari itu Mbak Win suka merendahkan suaminya. Bahkan anak-anaknya sering menangis ketika mereka berdua sedang ribut. Ada 1 kalimat yang terlontar dari mulut Mbak Win. Jadi suami tidak punya otak. Kerja itu mbok ya yang jelas. Kerja kok jadi penjahit. Buat makan saja susah, apalagi buat sekolah anak-anak. Kalau saya tidak mengurusi kamu dan anak-anak, kalian mau makan apa? Mau mati kelaparan? Ya, saya tidak mau hidup kere mas sama sampean. Kalimat itu terucap dari mulut Mbak Win. Kamu memang benar-benar sudah kurang ajar. Kamu bukannya menghargai apa yang didapatkan suamimu, tapi kamu malah menghinaku. Pertengkaran itu bukannya seminggu sekali, tapi setiap hari. Setiap kali Mbak Win pulang kerja, suaminya menanyakan, kamu kerja seperti ini hanya untuk hidup foya-foya? Karena perilakunya Mbak Win sudah benar-benar berubah. Setiap hari pasti bawa belanjaan, pakaian yang serba baru, setiap hari gonta-ganti, sampai menjadi rumor kalau Mbak Win itu jualan sayur tapi seperti biduan dangdut. Tapi semua dilakukan karena ia mendapatkan uang yang besar, jadi tidak masalah baginya. Kebutuhan anak-anaknya tercukupi. Yang tadinya berangkat sekolah memakai sepeda, sekarang sudah naik motor. Ritual penglaris yang kedua bertahan sampai 3 bulan, dan di 4 bulannya, Mbak Win datang kembali ke Mbak Dukun. Sama seperti sebelumnya, maharnya kian menambah, namun pendapatan yang diperoleh kian tambah banyak. Tapi ternyata itu semua berdampak di rumah tangganya yang kian berantakan. Anak-anak sudah tidak percaya dengan keduanya karena mereka merasa malu. Setiap hari harus menghadapi bapak ibunya bertengkar, sampai menjadi satu gunjingan atau bahan omongan. Oh, kamu itu anak dari Ibu Win yang jualan sayur itu ya? Yang berani sama suaminya? Omongan tetangganya yang pedas membuat anak-anaknya Mbak Win tidak berani keluar rumah, karena malu ketika para tetangga berkata kalau ibunya itu sosok wanita yang berani sama suami, yang suka merendahkan suaminya. Sampai singkat ceritanya, minyak apel jin itu habis, dan Mbak Win pun berkunjung kembali ke Mbak Dukun.
Tapi di kunjungan kali ini, tanpa sepengetahuan dari Mbak Win, suaminya mengikuti karena melihat gelagat dari istrinya yang aneh. Ketika Mbak Win berada di rumah Mbak Ambar, sebelum mereka berangkat, suaminya Mbak Win datang dari arah belakang. "Mau kemana kamu malam-malam begini?" ujar suaminya Mbak Win. "Mbak Ambar, kalian mau kemana? Dan apa yang dilakukan istriku? Kenapa istriku sampai begini sama saya?" lanjut suaminya Mbak Win. Mbak Ambar yang mendapat pertanyaan seperti itu hanya terdiam dan menunduk. "Apaan sih mas? Tidak usah nyari masalah. Sudah, pulang sana. Kerjain pekerjaan rumah. Saya mau pergi kemana dan mau apa, itu urusan saya. Yang penting anak-anak tercukupi. Saya ngarepin kamu dapat apa?" Di situ banyak para warga, dan Mbak Win dengan percaya dirinya bilang seperti itu di hadapan mereka semua. Suaminya hanya bisa tertunduk sembari ditenangkan beberapa warga. "Pak, sudah, yang sabar. Doakan saja, semoga Mbak Win itu bisa sadar." Sampai suaminya Mbak Ambar yang melihat kejadian itu, dia tidak tega. Namun apa boleh buat, Mbak Win harus melakukan ritual yang selanjutnya. Mungkin hampir sekitar 6 bulan berlalu, ritual yang sekian kalinya harus dilakukan, karena semua bahan itu sudah habis. Kembali mereka berangkat. Saat sampai di sana, Mbak Ambar menanyakan sama Mbak Dukun. "Mbak, ini Mbak Win ternyata selama ini tidak ngomong sama suaminya, Mbak. Dia tidak cerita sama suaminya kalau dia itu datang ke sini dan meminta penglaris, Mbak." Sang dukun pun langsung menyahut. "Mbak, apa benar sampean tidak ngomong sama suamimu?" tanya Mbak Dukun. "Iya, Mbak. Memangnya kenapa, Mbak?" "Misalkan barang-barang yang akan saya berikan ke sampean itu diketahui, itu bisa celaka," jelas sang dukun. "Celaka? Celaka bagaimana, Mbak?" tanya Mbak Win penasaran. "Yang pasti celakanya, karena barang yang kamu gunakan itu tidak sepengetahuan suamimu. Namun ketika kamu berusaha merahasiakan, tapi suami kamu tahu tanpa sengaja atau disengaja, itu bisa berakibat fatal. Itu akan membuat kamu celaka. Kalau tidak, kamu akan sakit. Dan pasti penyakit itu akan sangat lama. Kalau tidak percaya, buktikan saja sendiri." Sang dukun sangat marah. Dikiranya Mbak Win sudah menyetujui melakukan itu semua, karena suaminya sudah tahu. Singkat ceritanya, Mbak Win memohon sama Mbak Dukun. "Mbak, tolong Mbak, untuk ritual ini bantu saya," rengek Mbak Win. "Ya, tapi kamu bilang dulu sama suami kamu, nanti saya akan bantu," jawab Mbak Dukun. "Tapi Mbak, ini saya bayar banyak deh," kata Mbak Win. "Saya itu bukan masalah uang, Mbak. Ini masalah keselamatan kamu. Saya tidak mau orang yang datang ke sini disalahkan gara-gara saya," kata Mbak Dukun. "Tidak, Mbak. Ini resiko saya. Saya akan menanggung semua resikonya, Mbak," jawab Mbak Win. "Benar, kamu siap?" kata Mbak Dukun. "Iya, Mbak, saya siap." Apa yang diakui, yang dikatakan oleh Mbak Win, dia siap menanggung resikonya. Mbak Dukun pun mulai meredah. "Kalau kamu memang sudah siap dengan resikonya, baik, saya akan melanjutkan ritual berikutnya. Ritual ini sama seperti yang sebelumnya. Kamu sudah siap semuanya?" ujar Mbak Dukun. "Sudah, Mbak. Saya bawa ini, Mbak, 3 juta, kata Mbak Win sembari menyerahkan uang 3 juta. Barang keperluan ritual pun disiapkan. Tapi sebelum barang itu diserahkan kepada Mbak Win, Mbak Dukun berpesan
Pesan saya untuk kamu, jangan sampai barang yang kamu terima hari ini, suami kamu melihat dengan sengaja atau tidak sengaja. Jika itu terjadi, kamu harus sudah siap menanggung risikonya. Simpan barang itu di tempat yang tidak diketahui suamimu. Tapi itu harus di dalam rumahmu. Terserah, mau di mana itu urusanmu. Tapi yang paling penting, jangan sampai suami dan anak-anakmu tahu. Jelas Mbak Dukun panjang lebar. Iya Mbak, pesan ini akan saya ingat, jawab Mbak Win. Setelah semua itu selesai, keduanya pulang. Saat di jalan, Mbak Ambar pun mengingatkan kembali. Bagaimana nanti kalau suami dan anakmu tahu? Tanya Mbak Ambar. Saya kan tidak mau hidup susah. Kalau saya tidak pakai penglaris, nanti pendapatan saya turun. Tenang saja, suami dan anakku tidak bakalan tahu, jawab Mbak Win memastikan. Karena pikiran Mbak Win hanya kekayaan duniawi yang ingin dia raih, omongan Mbak Ambar pun tidak digubris. Namun sesampainya di rumah, suami dan juga anak-anak Mbak Win sudah menghadang. Kalian dari mana? Tanya suaminya Mbak Win. Itu urusanku mas, jawab Mbak Win. Lantas karena jawaban yang diinginkan tidak terjawab, suaminya Mbak Win datang ke rumah Mbak Ambar untuk menanyakan. Sebenarnya Mbak Ambar sama istriku itu dari mana? Mbak Ambar yang ditodong pertanyaan itu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali ditanya. Mbak Ambar muter-muter jawabannya. Dari sana dari sini, kondangan, berkunjung ke rumah saudara. Sudahlah Mbak, kamu jawabnya muter-muter gak jelas. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Yang saya tahu, apa kamu itu datang ke salah satu orang pintar bersama istriku? Sebenarnya istriku itu ngelakuin apa sih? Soalnya perilakunya sudah berubah sama saya. Dia berani sama saya, dan saya tidak mengenal istri saya. Itu bukan istri saya yang dulu. Dia dulu menerima aku apa adanya. Tapi semenjak sering pergi sama kamu, dekat sama kamu, perilakunya Win berubah. Dan dia bahkan sampai detik ini, kamu lihat sendiri kan? Sepulangnya bersama kamu, dia bilang apa sama saya? Kamu dengar kan? Mbak Ambar hanya tertunduk dan masih ingat benar kata-kata dari suaminya Mbak Win. Desakan demi desakan dilontarkan agar Mbak Ambar bisa jujur. Sampai akhirnya Mbak Ambar menceritakan semuanya. Pak, maaf ya Pak. Ini semua bukan niat saya mau menjerumuskan istrinya Bapak. Tapi ini semua Mbak Win yang datang ke saya untuk meminta bantuan. Katanya agar dagangannya laku, agar dagangannya laris. Dan hasilnya Bapak sudah lihat sendiri kan. Mbak Win bisa buat rumah, anak-anaknya bisa sekolah. Jelas Mbak Ambar. Iya Mbak Ambar, saya tahu. Tapi Mbak lihat, dia berani sama saya, dan anak-anak sering terlantar, tidak terurus. Apa itu lebih baik dari harta yang dia dapat? Sebagai seorang ibu, tentunya sadar dan tahu, jawab suaminya Mbak Win. Mbak Ambar masih mencoba menceritakan tentang apa yang dilakukan. Mohon maaf Pak, ini semua bukan murni salah saya, tapi semua itu dari Mbak Win sendiri. Kalau Bapak tidak percaya sama saya, tanyakan sendiri sama istrinya Bapak itu, Mbak Win yang datang ke saya, meminta bantuan saya. Saya mengakui kalau saya yang mengantarnya, karena saya banyak kenalan orang-orang pintar, yang tidak lain adalah dukun. Saya mengakui, karena Bapak mendesak saya, dan saya mengakui juga, bahwa Mbak Win itu sukses laris dagangannya itu tidak wajar. Maksud kamu apa? Tidak wajar gimana? Pak, apa mungkin seorang pedagang sayur bisa punya motor, bisa bikin rumah, dan hasilnya berkali-kali lipat setiap dia jualan?
kata Mbak Ambar. Terus yang dilakukan istri saya itu apa? Kok saya tidak pernah melihat? Tanya suaminya Mbak Win penasaran. Dia itu bakar sesaji dan semacamnya. Itu rahasia istrimu, jawab Mbak Ambar. Di lain tempat Mbak Win menunggu kedatangan suaminya. Setelah malam itu, sampai 4 hari setelahnya, suaminya Mbak Win ternyata mencari tahu tentang apa yang membuat usaha istrinya laris manis. Tentunya tanpa diketahui oleh Mbak Win. Ritual yang dilakukan oleh Mbak Win dengan cara memberikan minyak misik, minyak apel jin dan sebagainya. Suaminya Mbak Win dengan jelas melihat saat gerobak sayurnya diolesi oleh minyak itu. Namun dia tidak langsung menegur, tapi ia pergi ke rumahnya Mbak Ambar. Mbak Ambar, maaf, saya mengganggu lagi, kata suaminya Mbak Win. Iya, ada apa lagi Pak? Tanya Mbak Ambar. Sebenarnya itu air apa yang dibalur-balurkan di tempat dagangan sayur istri saya Mbak? Tanya suaminya Mbak Win penasaran. Hah? Sampean melihatnya? Mbak Ambar kaget bukan main. Karena pesan dari Mbak Dukun, jangan sampai suaminya Mbak Win tahu. Aduh, suaminya sudah tahu. Bagaimana ini? Ujar Mbak Ambar dalam hati. Saya tadi melihatnya, dan saya langsung ke sini. Saya belum menegur istri saya. Sebenarnya itu apa Mbak? Tanya suaminya Mbak Win, karena ia tidak tahu kalau itu adalah minyak misik. Karena memang suaminya Mbak Win adalah orang yang tekun beribadah. Orangnya tidak suka dengan hal-hal yang berbau gaib, apalagi berbau mistis. Makanya ia menanyakan kepada Mbak Ambar. Tidak terbayang bagaimana nanti keadaan Mbak Win setelah suaminya tahu. Oh, itu cuma air biasa Pak. Mbak Ambar tidak menjelaskan kalau itu adalah minyak penglaris. Ia berusaha untuk membohongi suaminya Mbak Win, yang memang dia tidak tahu dengan hal-hal yang bersifat mistis. Setelah mendapatkan jawaban, suaminya Mbak Win pun kemudian pulang. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu, hari itu juga, sekitar jam 12 siang, dagangannya Mbak Win masih utuh. Sampai pulang pun masih tersisa banyak. Kenapa sih hari ini dagangan masih banyak? Mbak Win ngomel-ngomel karena ia tidak mendapatkan apa yang ia mau. Dari kejauhan, Mbak Ambar melihat Mbak Win yang marah-marah. Pasti ini dampak dari minyak yang diketahui suaminya, kata Mbak Ambar dalam hati. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dagangan Mbak Win masih tidak laku. Bahkan sampai 1 bulan persis semenjak suaminya melihat minyak tersebut, dagangannya Mbak Win tidak pernah laku. Mbak Win sampai kehabisan modal karena banyak sayur yang dibuang. Modal yang dikeluarkan sampai jutaan, tapi sama sekali tidak ada pemasukan. Sampai akhirnya, dalam 1 bulan itu, Mbak Win baru menyadari. Mbak Win datang ke Mbak Ambar untuk menceritakan masalahnya. Sementara Mbak Ambar sendiri belum cerita kalau suaminya sudah tahu. Mbak Ambar, sebenarnya ada apa ini? Ini benar-benar beda. Hasilnya sangat hancur. Sampai saya habis modal, Mbak. Tanya Mbak Win kepada Mbak Ambar. Hati-hati saja, jangan sampai suami Mbak tahu. Ya, barangkali saja ada yang tahu atau melihat kalau Mbak Win itu melakukan penglaris. Tanya balik Mbak Ambar. Kapan mereka tahu? Orang saya hati-hati sekali, dan bahkan anak-anakku sudah berangkat sekolah. Tidak mungkin ada yang tahu. Kalaupun tahu, paling suamiku. Tapi apa mungkin orang suamiku tidak tahu hal begituan? Jawab Mbak Win. Suami Mbak memang tidak tahu, tapi bisa jadi suami Mbak melihat. Bisa jadi kan? Mbak Win benar-benar kebingungan
Karena memang hasil 1 bulan itu hancur sekali. Dagangannya tidak terjual. Sekalinya ada yang beli, pasti komplain dengan harga. Karena memang Mbak Win jualan sayuran dengan harga yang berbeda dari pedagang sayur lainnya. Apalagi di kampung, beda 500 perak saja, pasti dikomplain dan memilih beli di pedagang lainnya. Itu semua mungkin reaksi perewangan Mbak Win, karena sudah diketahui oleh suaminya. Apel jin yang digunakan sudah tidak ada reaksinya, dan itu berdampak kepada Mbak Win beberapa hari setelahnya. Mbak Ambar yang kasihan melihat Mbak Win kelimpungan, akhirnya bercerita, "Mbak, suamimu itu sebenarnya sudah melihat minyak itu dari sebulan yang lalu." "Hah? Yang benar, Mbak? Kenapa sampean tidak ngomong?" "Saya itu mau bilang sama sampean, tapi saya kan tahu sifatnya sampean kan gimana. Saya tidak mau ribut sama sampean. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah sering disalahkan orang-orang sekitar gara-gara permasalahan sampean dengan suamimu. Suamimu itu sudah berkali-kali ngelabrak saya. Dia mengira saya yang membuat kamu itu seperti ini. Padahal semua itu kan niat dan kemauan kamu sendiri." Jelas Mbak Ambar. "Salahmu juga, Mbak. Datang ke sini minta bantuan ke saya. Bilangnya sudah izin sama suami. Tapi nyatanya apa? Tidak tahu kan? Terus sekarang aku yang disalahkan. Iya kan?" ujar Mbak Ambar yang sudah tersulut emosi. "Masalahnya itu dari kamu, Mbak. Jadi ketika minyak itu sudah diketahui, itu resiko kamu. Saya tidak mau tahu. Mending sampean pulang, Mbak." Lanjut Mbak Ambar. Mbak Win yang mendengar itu menghela nafas panjang. "Saya mengaku, Mbak, kalau saya salah. Karena memang awalnya saya tidak izin sama suami," kata Mbak Win. Setelah kejadian itu, hubungan antara Mbak Ambar dan juga Mbak Win merenggang. Dan Mbak Win sudah 1 bulan tidak jualan. Modalnya sudah habis, dan juga aset-aset berharganya sudah terjual. Semenjak saat itu, Mbak Win jatuh sakit, dan sakit yang dialami oleh Mbak Win itu bukan sakit biasa. Dia mengalami stres. Ya, karena mungkin pendapatan yang dia dapatkan sehari bisa 500.000 dan tiba-tiba tidak ada pemasukan. Motor sudah terjual, tabungannya sudah habis, dan semua harta bendanya sudah terjual. Setiap hari Mbak Win merancau, "Mana uangku? Mana uangku?" Mbak Win berkata seperti itu sembari berjalan memutari kampungnya. Sudah seperti orang gila beneran. Saat itu yang dirasakan oleh suaminya Mbak Win sangat malu dan prihatin dengan kondisi sang istri. Ia pun bertanya kepada Mbak Ambar, "Sebenarnya ada apa sih dengan istriku? Kenapa istriku perilakunya aneh? Kenapa dia menjadi seperti orang gila?" Disitulah Mbak Ambar cerita dari awal. Mulai Mbak Win ketahuan kalau dia mengoleksi minyak yang sepengetahuan suaminya Mbak Win itu adalah air biasa. Tapi ternyata itu adalah minyak penglaris. Dijelaskan panjang lebar, sampai akhirnya suaminya Mbak Win tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar tidak percaya kalau istrinya ternyata dibantu oleh penglaris. Melihat kenyataan istrinya yang sudah gila, dan itu memang semuanya murni karena kesalahan Mbak Win sendiri, Mbak Ambar pun meminta maaf. "Saya sudah menduga kalau semuanya itu karena sampean," ujar suaminya Mbak Win dengan amarahnya. "Saya mengakui, Pak, saya memang perantaranya, tapi semua itu karena keinginan Mbak Win sendiri. Sebenarnya saya sudah berhenti. Saya sudah tidak lagi mengantar siapapun, dan kejadian ributnya sampean sama Mbak Win itu, saya sudah benar-benar tidak sanggup,"
Di dalam pikiran saya, hati saya setiap hari setiap waktu, ketika saya berjalan di kampung ini, banyak orang mengatakan, "Itu loh, gara-gara Mbak Ambar, Mbak Win sama suaminya sering ribut." Dan saya malu kalau setiap pergi sama Mbak Win, dia selalu mengumbar aib suaminya, yang membuat saya itu benar-benar tidak percaya kalau istrinya sampean itu tidak izin sama sampean. Dan dampaknya sudah dijelaskan oleh si dukun. Mbak Win pun sudah mau mengambil resiko. Padahal si dukun itu bilang sama saya dan Mbak Win untuk izin terlebih dahulu sama sampean. Tapi dia tidak mau. Dia nekat. Dan ya beginilah akibatnya. Mendengar penjelasan dari Mbak Ambar, suaminya Mbak Win hanya bisa pasrah. Mbak Win gilanya sampai berbulan-bulan. Sampai anak-anaknya bingung menghadapi kenyataan kalau ibunya itu gila dikarenakan harta yang mungkin habis begitu saja. Sampai satu waktu, Mbak Win yang memang sudah tidak mau lagi makan, sudah tidak lagi mau minum, tidak pernah tidur, dan Mbak Win selalu merancau tidak jelas. 4 bulan berlalu, kini Mbak Win hanya bisa terbaring di tempat tidur, tapi mulutnya selalu mengoceh. "Mana hartaku? Mana duniaku? Mana uangku?" Mbak Win selalu berujar seperti itu, dalam keadaan tubuh yang sudah sangat kurus. Sudah tidak bisa apa-apa, hanya terbaring, tapi mulutnya mengoceh tentang harta duniawi. Suaminya Mbak Win sampai meminta bantuan kepada Mbak Ambar untuk mendatangkan Mbak Dukun yang telah membantunya, dan juga sudah meminta bantuan sana-sini dari sesepuh setempat. Dari Pak Kiai sudah berusaha mendoakan, tapi semuanya tidak ada reaksi. Sudah diusahakan ruqyah, tapi memang karena perilakunya sendiri, jadi susah untuk disembuhkan. "Ini semua karena karma," dijelaskan oleh Pak Kiai. "Semua ini tergantung dari Mbak Win sendiri. Dia mau tobat apa tidak. Tapi keadaannya sudah gila seperti ini. Harus bagaimana? Mbak Win harus sadar, Pak. Kalau tidak bisa bakalan susah." Suaminya Mbak Win hanya bisa pasrah ketika mendengar penjelasan dari beberapa sesepuh, dari beberapa kiai, kalau itu adalah karma bagi istrinya. Dengan keadaan gila yang tidak mungkin dibimbing untuk bisa bertobat, suaminya benar-benar sudah pasrah. Sampai anak-anaknya hanya bisa menangisi keadaan ibunya. Mereka pun sudah tahu penyebab ibunya gila. Itu karena apel jin dan beberapa benda-benda yang berupa minyak bisik. Semuanya terungkap oleh keluarganya. Benda-benda itu disimpan di balik baju yang dilipat di dalam tas. Di dalam keadaan Mbak Win yang terbaring, sering muncul suara di setiap malamnya. Suara itu muncul di dalam tas yang digunakan untuk menyimpan apel jin. Nah, saat dibuka, di dalam tas itu, suaminya Mbak Win sampai menemukan 4 biji apel jin, termasuk minyak bisik, yang jumlahnya tidak cuma 1, tapi ada 12. Luar biasa penglarisannya, tapi dampaknya juga luar biasa. Mbak Win menjadi gila, dan hanya bisa berbaring. Mbak Ambar setiap harinya selalu menjenguk. Ia sangat merasa bersalah, karena sudah membantu Mbak Win sampai mengalami kejadian seperti itu. Mbak Ambar meminta maaf kepada anak-anaknya Mbak Win, kepada suaminya, dan mereka pun menyadari bahwa itu adalah kelakuan keserakahan dari ibunya sendiri. "Saya tidak menyalahkan kamu, Mbak. Itu semua memang karena istriku. Mungkin ini azab dan karma istriku." Bahkan Mbak Ambar sampai beberapa hari menjaga Mbak Win dalam keadaan terbaring. Namun Mbak Win masih mengeluarkan kata-kata harta dunia. Sampai 1 bulan kemudian,
Mbak Win tiba-tiba sudah tidak bisa mengeluarkan kalimat itu lagi. Mbak Win sudah tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan makanan pun sudah tidak bisa masuk. Mbak Ambar sangat miris melihat keadaan Mbak Win. Sampai akhirnya, "Pak, sebaiknya Mbak Win dibawa ke rumah sakit, Pak." Tapi dijawablah oleh anak-anaknya, "Saya tahu ibu mau bantu ibu saya ke rumah sakit, tapi biarlah keadaan ibu saya seperti ini. Biarkan di rumah. Lagian juga keadaan ibu sepertinya sudah parah seperti ini. Daripada ke rumah sakit, mending kita minta bantuan para warga untuk mendoakan ibu agar sakaratul mautnya dipermudahkan." Mbak Ambar yang mendengar penjelasan dari anaknya Mbak Win seketika meneteskan air mata. Anaknya yang baik-baik seperti itu, tapi ibunya bisa melakukan penglaris. Pikirannya harta dan duniawi. Mungkin didikan dari bapaknya yang memang orangnya terbilang taat beribadah. Dan saat itu suaminya Mbak Win meminta kepada para tetangga sekitar untuk membantu berdoa agar istrinya dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Beberapa warga pada datang. Ada yang baca Yasin, ada yang baca doa yang tujuan utamanya untuk memudahkan sakaratul maut. Barangkali ada perewangan yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Mbak Win yang membuat Mbak Win susah sakaratul mautnya. 1 malam 2 malam, tetangga setiap hari pada datang. Dari malam sampai pagi, pagi sampai malam lagi. Dan tepat di malam ketiga, usaha para warga untuk mendoakan Mbak Win sama sekali tidak ada hasilnya. Sampai salah satu Pak Kiai datang dan membisikkan ke telinga Mbak Win dengan kalimat azan di samping kirinya. Dengan iqomah dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat. "Kalau sampean tidak bisa mengucapkan dengan mulut, dengarkan lewat telinga sampean. Saya yakin sampean mendengar. Ikuti apa yang saya ucapkan di dalam hatimu," ujar Pak Kiai. "Asyhadu alla ilaha illallah." Dari samping kanan, 2 kalimat syahadat. Sampai di samping kiri, juga lalu kalimat syahadat. Dan ditutup dengan ayat kursi. "Ya Allah, terimalah Mbak Win sebagai hamba-Mu. Terimalah tobatnya dengan kesalahannya. Dia makhluk-Mu, hamba-Mu yang penuh dosa. Terimalah dan kembalilah dia diterima dalam keadaan suci lahir batin." Doa Pak Kiai diaminkan oleh anak-anaknya dan juga para warga yang berada di rumah Mbak Win. Setelah doa itu selesai, nafas Mbak Win sudah terhenti. Seakan-akan sakaratul maut itu menunggu dia syahadat. Mungkin itu jalan terburuk dan juga jalan terbaik. Tapi yang dialami oleh Mbak Win sangat begitu pedih. 3 bulan mengalami gila, mengalami susah sakaratul mautnya. Akhirnya setelah kematian Mbak Win, Mbak Ambar sudah tidak mau lagi membantu para tetangga ataupun orang-orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan diantarkan ke dukun. Untuk orang-orang yang datang kepadanya, meminta bantuan kepadanya, dia angkat tangan. "Saya sudah tidak mau. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan yang meminta bantuan. Saya akan menolak. Saya tidak mau. Saya bertobat. Saya tidak mau orang-orang mengalami kejadian naas dan sakaratul maut seperti Mbak Win," tegas Mbak Ambar. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.